Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good people. Saya Dian Pawaka dari divisi marketing. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai fungsi controlling ya. Jadi, seberapa penting untuk kita mengontrol tim kita agar tim kita itu menjalankan apa yang sudah ditargetkan, gitu, apa yang sudah direncanakan, di awal gitu ya, sesuai planning gitu. Jadi agar tidak terjadinya kelalaian atau misalkan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Nah, jadi untuk fungsi controlling itu ada beberapa. Nah, fungsi controlling yang pertama itu mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan sesuai target dan indikator yang ditetapkan. Jadi kalau misalkan di tim saya, tiap week itu akan selalu saya evaluasi gimana nih gitu. Week kemarin itu pencapaian teman-teman gimana, misalkan pencapaian teman-teman itu down gitu, nanti akan saya breakdown apa aja sih kendalanya di week kemarin itu, kenapa bisa nggak achieve sesuai target gitu. Misalkan karena kemarin itu terkendala oleh BI checking konsumen-konsumen yang mau bookingnya gitu, kemudian kita breakdown kita breakdown lagi kenapa masalahnya, dan apa gitu solusinya itu. Terus fungsi controlling yang kedua itu mengambil langkah klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpanan yang bisa saja ditemukan. Kemudian fungsi controlling yang ketiga yaitu menjalankan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Jadi misalkan di week kemarin itu kita nggak mencapai target nih gitu. Nah, kita lakukan controlling kenapa gitu, terus kita juga mencari solusi terhadap problem yang di week kemarin itu kenapa kita nggak achieve. Kemudian selanjutnya fungsi controlling itu mempertebal rasa tanggung jawab terhadap tugas dan wewenang dalam pekerjaan. Jadi ketika kita melakukan controlling gitu, tim juga akan merasa bahwa mereka sedang diawasi gitu ya, sedang dikontrol nih gitu. Jadi mereka juga pasti akan ancang-ancang gitu kan, pasang kuda-kuda. Mereka juga pasti lebih mempertebal rasa tanggung jawab mereka gitu. Nah itu. Kemudian fungsi controlling yang selanjutnya adalah mendidik tim untuk menjalankan pekerjaan sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Jadi kan awal itu kita udah bikin plan nih gitu. Misalkan activity untuk marketing di week ini tuh harus ada pameran, harus ada jaga open booth gitu, harus jaga misalkan di kantor pemasaran gitu. Nah, ketika kita melakukan controlling, mereka juga akan lebih giat gitu ya. Mereka akan lebih semangat lagi gitu untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan gitu, apa yang sudah kita plan di awal tuh. Jadi biar mereka nggak yang leye-leye gitu, nggak yang kemana-mana nggak keruan kayak gitu. Nah untuk yang berikutnya fungsi controlling itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan supaya tidak terjadi kerugian yang diinginkan. Jadi dengan adanya controlling, kita harap semoga di lapangan itu nggak ada kejadian marketing yang seperti membawa kabur booking konsumen, uang booking konsumen gitu ya, atau misalkan membawa kabur DP konsumen, atau misalkan melakukan penyelewengan lain kayak misalkan harusnya jaga kantor pemasaran atau misalkan harusnya jaga open booth tapi tahu-tahu marketing tersebut tidak jaga pameran atau open booth di sana gitu. Nah, dengan dilakukannya controlling ini diharapkan mereka ini bisa sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh atasannya tersebut. Nah, dari yang sudah-sudah, kalau misalkan saya sendiri gitu ya, biasanya itu melakukan controlling, misalkan nih agak siang sedikit gitu, kita lakukan controlling ke kantor pemasaran. Misalkan kita lihat nih kantor pemasarannya kayak gimana, bersih enggak gitu, kondusif enggak. Terus kadang kita juga melakukan controlling ke area jaga
stand gitu ya, misalkan di mall mana gitu, di pameran, kita juga lakukan controlling. Jadi agar para tim kita gitu itu melakukan plan sesuai yang kita plan di awal gitu. Oke teman-teman, itu aja mungkin pada sesi ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.